Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Nur Fadila dari Prodi KPI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang persepsi tentang kasus Agus Salim dalam konteks komunikasi. Yang pertama, ada dua rumusan masalah yang saya ambil dalam kasus ini, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan dana donasi dan bagaimana mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana donasi yang efektif dapat diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan seperti ini. Dan yang kedua ada perlindungan hukum bagi donatur, yaitu bagaimana melindungi hak-hak donatur agar mereka tidak dirugikan oleh tindakan penyalahgunaan dana ini. Kasus ini menyoroti beberapa isu penting dalam komunikasi, antara lain transparansi, yaitu kurangnya transparansi dalam penggunaan dana donasi menjadi titik utama permasalahan ini. Komunikasi yang efektif seharusnya melibatkan informasi yang jelas dan terbuka kepada para donatur mengenai penggunaan dana tersebut. Yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan di sini adalah kepercayaan antara pihak yang mengumpulkan dana atau penggalang dana atau yayasan dan donatur menjadi taruhan dalam kasus ini. Ketidakpercayaan yang muncul akibat kurangnya transparansi dapat merusak reputasi dan memicu konflik. Yang ketiga ada etika komunikasi. Etika komunikasi ini adalah penggunaan bahasa yang tidak tepat, janji-janji yang tidak ditepati, dan tindakan yang tidak etis dalam mengelola dana donasi merupakan pelanggaran terhadap etika komunikasi. Berikutnya adalah media sosial, di mana media sosial ini berperan besar dalam menyebarkan informasi mengenai kasus ini. Namun di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi tempat penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Berikutnya ada regulasi. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya regulasi yang jelas terkait pengumpulan dan penggunaan dana donasi. Berikutnya pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah yang pertama, pentingnya komunikasi dua arah. Komunikasi tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan, mendengarkan, masukan, dan umpan balik dari pihak lain. Berikutnya ada transparansi membangun kepercayaan. Komunikasi yang transparan dapat membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikutnya ada etika komunikasi, yaitu kunci berkomunikasi dengan etis adalah dasar dari hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Yang terakhir ada verifikasi informasi. Sebelum menyebarkan informasi, terutama di media sosial, sudah semestinya kita memastikan informasi tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi dari komunikasi ini yaitu kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama mereka yang terlibat dalam kegiatan penggalangan dana, tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan etis. Komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya konflik dan memastikan bahwa dana donasi digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Solusi potensial untuk rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya terkait kasus donasi Agus Salim ini, yang pertama yaitu penyalahgunaan dana donasi. Yang pertama adalah penguatan regulasi, di mana pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih ketat dan jelas mengenai pengumpulan dan penggunaan dana donasi, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar. Yang kedua ada lembaga pengawas independen, yang harus melakukan pembentukan lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penggunaan dana donasi secara berkala. Yang terakhir ada transparansi laporan, di mana diwajibkan lembaga penggalang dana untuk membuat laporan penggunaan dana secara transparan dan mudah diakses oleh publik. Yang berikutnya adalah untuk rumusan masalah perlindungan hukum bagi donatur. Solusi yang pertama yaitu perlindungan konsumen, di mana memperkuat perlindungan hukum bagi donatur sebagai konsumen atas jasa penggalangan dana tersebut. Yang kedua ada pengembalian dana, yang dimana menyediakan mekanisme pengembalian dana ini bagi donatur jika terjadi penyalahgunaan dana seperti pada kasus Agus Salim ini. Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya kasus donasi Agus Salim ini telah menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan dana donasi.
Berikutnya juga peran media sosial sangat signifikan dalam menyebarkan informasi baik yang positif maupun negatif terkait kasus ini. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas dari solusi yang telah diterapkan. Untuk implementasi ke depan yaitu perlunya perbaikan sistem pengumpulan dan penyaluran dana donasi perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Kasus donasi Agus Salim ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dengan menerapkan solusi-solusi yang telah diajukan dan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan donasi yang lebih sehat dan terpercaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.